Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Cestita dengan NIM 1503620071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya sintak pembelajaran pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Ada daftar isi yang pertama, ada kompetensi dasar, ada model pembelajaran yang cocok, yang ketiga ada strategi yang dilakukan, lalu yang keempat ada sintaks, yang kelima ada hasil dan kesimpulan. Bab 1 ada kompetensi dasar. Mata pelajaran ini mencakup bidang keahlian teknologi dan rekayasa, dengan program keahlian teknik konstruksi dan proyek. Kompetensi keahliannya, desain permodelan dan informasi bangunan. Yang pertama, sebagai dasar untuk membuat sistem pembiayaan dalam sebuah proyek. Mempelajari mengenai estimasi biaya konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Yang terakhir, ada mengulas mengenai estimasi biaya konstruksi gedung. Bab 2 ada model pembelajaran yang cocok. Cooperative Group Investigation menyertakan langsung peserta didik dalam perorganisasian dan pelaksanaan pembelajaran menghitung volume pekerjaan, sehingga keaktifan peserta didik pada pembelajaran menghitung volume semakin meningkat. Estimasi biaya konstruksi mengenai suatu proses utama dalam proyek untuk mengetahui beberapa besar dana yang harus disediakan untuk sebuah bangunan. Sebagai dasar untuk membuat sistem pembiayaan dalam sebuah proyek, estimasi juga digunakan untuk merencanakan jadwal konstruksi. Yang ketiga, ada modul pembelajaran yang cocok. Kelayakan modul pembelajaran merupakan kepantasan suatu modul pembelajaran untuk digunakan sebagai media pembelajaran setelah mendapatkan penilaian dari pakar serta diujikan langsung kepada siswa. Untuk mendapatkan modul yang layak digunakan sebagai bahan ajar, maka penilaian modul harus ditentukan berdasarkan aspek atau kriteria yang jelas. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup materi yang terlalu luas untuk membahas ketiga subbab pada estimasi biaya konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Terlebih lagi, dalam memahami dan menerapkan estimasi biaya konstruksi, peserta didik memerlukan banyak soal-soal latihan yang harus dikerjakan sebagai bahan uji coba dan evaluasi. Kebutuhan akan media pembelajaran yang dapat digunakan di dalam kelas maupun di rumah merupakan salah satu solusi. Sebenarnya, sumber belajar pada pelajaran estimasi biaya konstruksi masih terbilang kurang karena membuat siswa hanya terfokus pada materi yang disampaikan oleh guru. Kecenderungan tersebut mengakibatkan proses belajar mengajar bersifat teacher-center. Hal tersebut membuat kurangnya kemampuan berpikir kritis pada peserta didik dikarenakan pendekatan belajar yang berpusat pada guru, sehingga peserta didik hanya tergantung pada guru dalam menerima materi dan tidak mencari sumber pembelajaran secara mandiri. Dalam penerapannya, di lapangan sangat sulit untuk menerapkan seluruh materi sesuai K1 KD. Pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi, hal ini disebabkan karena ruang lingkup materi yang terlalu luas untuk membahas ketiga subbab pada estimasi biaya konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Bab 4 ada sintaks. Ada tahap atau langkah kerja yang pertama, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang dapat dilakukan guru, yaitu guru membantu siswa mengidentifikasi dan mengatur tugas belajar yang berkaitan dengan masalah mereka. Guru juga dapat memastikan bahwa setiap anggota kelompok memahami tugas mereka. Yang dilakukan siswa dapat membuat kelompok dan berdiskusi tentang divisi tugas untuk membuat desain bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan standar dan desain. Mengorientasikan siswa pada masalah. Yang dapat dilakukan guru menyampaikan tujuan pembelajaran
menjelaskan konsep, dan menjelaskan aturan yang berlaku pada estimasi biaya konstruksi. Pada saat yang sama, mengajar tugas diselesaikan oleh kelompok. Setiap siswa dalam masing-masing kelompok dapat membaca bahan ajar yang diberikan, serta dapat mengamati, memahami, sekaligus mengikuti beberapa contoh estimasi biaya konstruksi sesuai dengan konsep dan aturan. Yang ketiga, tahapnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta memamerkannya. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil estimasi biaya siswa yang sesuai seperti tugas yang diberikan. Siswa dapat melakukan, mendiskusikan, dan mengembangkan solusi untuk pemecahan masalah yang ada. Yang kelima, ada kesimpulan. Secara umum, kompetensi dasar mata pelajaran estimasi biaya konstruksi untuk kompetensi keahlian dan desain permodelan dan informasi bangunan SMK menurut kurikulum 2013, revisi 2017 diaplikasikan pada gedung, jalan, dan jembatan. Namun pada kajian ini memfokuskan kompetensi modul hanya ditunjukkan untuk estimasi biaya konstruksi jalan. Perumusan tujuan pembelajaran didasarkan pada analisis tugas dan analisis konsep. Adapun rumusan tujuan pada modul estimasi biaya konstruksi jalan ini adalah membantu memudahkan peserta didik dan guru dalam mempelajari dan mengajarkan estimasi biaya konstruksi jalan secara mandiri. Tahap desain bertujuan untuk melakukan ini. Desain produk maju awalnya adalah memperhatikan urutan kelayakan digunakan di lapangan. Tahap desain ini mencakup 4 fase. Pertama, pembuatan kriteria tes berfungsi sebagai analisis awal untuk menyelidiki desain sesuai dengan kemampuan siswa. Menurut Ibrahim, yang dimaksud dengan rencana anggaran biaya suatu bangunan atau proyek adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tersebut. Kelayakan modul pembelajaran merupakan kepantasan suatu modul pembelajaran untuk digunakan sebagai media pembelajaran setelah mendapatkan penilaian dari pakar serta diujikan langsung kepada siswa. Untuk mendapatkan modul yang layak digunakan sebagai bahan ajar, maka penilaian modul harus ditentukan berdasarkan aspek atau kriteria yang jelas. Lalu, rencana anggaran biaya berfungsi untuk mengetahui estimasi atau perkiraan biaya total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selain itu, RAB berfungsi sebagai bahan acuan dasar pelaksanaan proyek, mulai dari pemilihan kontraktor yang sesuai, pemilihan bahan bangunan, hingga pengawasan proyek sehingga dapat berjalan sesuai kesepakatan dengan pihak kontraktor. Bila tidak disertai RAB, ditakutkan akan terjadi pembengkalan biaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.